Paramita Rusady, Uli Hari Rusady, dan Elsa Segar tampil bersama dengan satu suara, yaitu sebagai masyarakat alam. Kemarin malam dengan mengenakan busana daerah, Mita dan kakaknya Uli menyanyi sambil memetik gitar. Tak berapa lama formasi pun berubah. Uli menabuh genderang diiringi tarian topeng yang diperagakan oleh Mita dan Elsa. Pertunjukan itu sengaja digelar sebagai persiapan mengikuti ajang kompetisi internasional bertajuk World Oriental Music Festival. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nelana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sebagai pecinta lingkungan, Paramita Rusady dan kakaknya Uli Hari Rusady akan menjadi duta Indonesia di kancah internasional. Setelah lama menghilang, Teddy Syah kembali berkiprah di dunia sinetron. Sofia Lachuba baru saja melahirkan. Bagaimana hasil sidang lanjutan pasangan Max Don dan Imaniar? Tina Zakaria kembali tidak hadir dalam sidang gugatan cerainya. Konser tunggal Ruth Sahanaya menuai decak kagum. Pemirsa, hasrat Paramita Rusady untuk selalu berkesenian memang tak perlu diragukan lagi. Walau Mita terlihat vakum di dunia seni peran dan nyanyi, diam-diam ternyata Mita sedang asik berlatih vokal, pencak silat, menari, serta berlatih memainkan beberapa alat musik. Sebenarnya apa sih yang akan dilakukan Mita? Nah pemirsa, rasa penasaran Anda akan langsung terjawab begitu Anda menyaksikan sajian Gospot berikut ini. Paramita Rusady, Uli Hari Rusady, dan Elsa Segar tampil bersama dengan satu suara, yaitu sebagai masyarakat alam. Kemarin malam dengan mengenakan busana daerah, Mita dan kakaknya Uli menyanyi sambil memetik gitar. Tak berapa lama formasi pun berubah. Uli menabuh genderang diiringi tarian topeng yang diperagakan oleh Mita dan Elsa. Pertunjukan itu sengaja digelar sebagai persiapan mengikuti ajang kompetisi internasional bertajuk World Oriental Music Festival yang akan dilangsungkan di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina pada tanggal 29 September nanti. Kompetisi itu diikuti oleh 20 negara dan Indonesia mendelegasikan Mita, Uli, dan Elsa untuk turut andil. Kompetisi bertaraf internasional itu sekaligus menjadi ajang reuni keluarga karena Mita dan Uli terakhir berpentas bareng 25 tahun lalu. Kita suka nyanyi sama Kak Uli waktu masih kecil. Kita bicara tentang balasan sosial, kita bicara tentang alam, dan saya salah satu personal daripada Kaulah Muda TV pada saat itu. Dalam ajang internasional itu mereka bertiga akan membawakan lagu berjudul Musim Tanam. Lagu itu adalah hasil inspirasi Uli selama berpetualang menjelajah pedalaman untuk menghijaukan hutan. Sepanjang perjalanannya ia banyak menemukan ragam kesenian suku pedalaman. Alhasil terciptalah lagu itu. Tapi yang sesungguhnya kita harus bangga bahwa Indonesia Raya kita ini harus betul-betul mensyukuri bahwa kekayaan etnis kita itu sangat kuat. Bayangin ada musik yang menyembuhkan sakit cacar. Bunyiin beduknya dari malam, ditaruh daun sirih di atasnya, taruh telur, dimainkan, musiknya pakai tandilo, hanya 4 notnya, sampai pagi orangnya nggak boleh ditegur. Tapi dibunyikan musiknya. Besok pagi telurnya dipecahkan, itu cacar hilang. Lagu ibarat mantra untuk mengobati. Lewat lagu, busana, dan pertunjukan, syarat bermuatan etnis yang mereka tampilkan bisa mengobati rasa rindu warga Indonesia akan tanah airnya bila menontonnya. Selain bermusik dan menari, ada yang seru dalam kompetisi nanti.
yaitu Mita menjelma jadi jagoan wanita. Yang paling sulit adalah ada pencaksilat karena itu khusus permintaan dari Bunda. Bunda minta ada pencaksilatnya karena Bunda itu guru pencaksilat. Semua ciri khas itu akan mereka bawa di ajang internasional. Sehabis mengikuti kompetisi, mereka berencana mengadakan konser keliling bertema Green Concert di negara Austria, Sarajevo, dan Kroasia. Nah, khusus di Kroasia, Nenad Bago, suami Mita, dipastikan akan bergabung. Kita lagi paksa lagi ajak dia terus nih, soalnya dia harus meninggalkan banyak sekali kerjaan dan kegiatan, dan itu pertimbangan yang sangat berat ya. Tapi kayaknya sih saya 90% kayak ikut. Kalau nggak saya ngambek kayaknya. Sah-sah saja mengkampanyekan penghijauan sampai ke negeri seberang, asalkan ingat untuk terus mempraktekannya di negeri sendiri. Hari Kamis kemarin, Sofia Lachuba akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan lagi, pemirsa. Sophie melahirkan bayi perempuan, buah cintanya dengan Michael Villarreal melalui persalinan secara sesar. Sebelum itu, Anda akan kami ajak menyapa Teddy Syah yang cukup lama menghilang dari dunia sinetron. Kira-kira kesibukan apa saja yang sekarang ia geluti, dan bagaimana komentar Teddy tentang jarangnya ia tampil bersama sang istri Rina Gunawan? Inilah Gospot. Di saat sinetron Islami menyesaki layar televisi kita, sosok Teddy Syah yang lama vakum dari dunia sinetron tiba-tiba saja berada dalam deretan pemain yang membintangi sinetron-sinetron religi tersebut. Jika dibandingkan sang istri Rina Gunawan, frekuensi Teddy tampil di layar kaca memang bisa dihitung dengan jari. Iyalah vakum lah ya, karena kan di dalam dunia acting atau apa, di dunia film di Indonesia itu sudah tercatat 5 tahun gitu loh. Kita bisa bertahan tuh mungkin 5 tahun kan. Habis itu kan ya regenerasi lah, itu kan harus kan tergantung gitu loh. Kadang-kadang tergantung juga kan, kita nggak ngerti kan pasarnya di gimana nih di Indonesia gitu. Jadi kan memang harus siap, dan saya juga nyiapin diri gitu. Kendati berkecimpung di dunia seni peran sudah bukan target utama Teddy, tetap saja ia tak mampu menolak tawaran seorang sutradara yang mendaulatnya bermain dalam sinetron berjudul Demi Masa yang akan tayang di RCTI selama bulan Ramadan. Tak hanya itu, Teddy pun sudah sering mondar-mandir dari rumah ke lokasi syuting. Karena Teddy juga berakting dalam sinetron Matahari Cinta yang juga ditayangkan RCTI. Berarti waktu bersama Rina dan anak-anak menjadi berkurang dong. Apakah Rina tidak protes? Mungkin akan jadi masalah kalau dipermasalahkan. Jadi memang kan ini karena sudah dalam waktu dekat lagi nih, sekitar 3 minggu lagi sudah bulan Ramadan. Jadi paling enggak nih pekerjaan syuting-syuting ini harus diberesin kan. Karena semua nggak ada yang mau kerja nih di bulan puasa. Capek. Nah, jadi ini harus diselesaikan, mau nggak mau kan sampai sore, sampai malam ya begitu terus putar terus rolling terus ya. Jadi waktunya memang ya harus pintar-pintar nyari waktu. Pengertian, saling percaya serta selalu menjalin komunikasi yang berkualitas adalah yang diutamakan Teddy agar hubungan dengan sang istri tetap terjaga keharmonisannya. Jadi jika suatu saat nanti ia dan Rina dikabarkan renggang, Teddy percaya ia dan Rina dapat menghadapi gosip tersebut dengan kepala dingin. Itu wajar. Jadi memang sebaiknya kita jangan menjadikan satu fitnah gitu ya. Tapi ada baiknya juga bahwa kita melihat segala sesuatu tuh jangan dari kulit luarnya aja. Jadi lebih ke dalam lagi gitu loh. Jadi saya sama Rina terbuka. Jadi Rin, kita suami istri gitu loh. Tapi bukan berarti ini ada saya membatasi gitu. Begini, saya nggak suka begini. Saya nggak suka begini. Ya wajar lah kalau timbul begitu kan. Jika tidak ingin timbul gosip bahwa hubungan kalian renggang, lantas mengapa Teddy jarang sekali tampil berdua bersama Rina? Yang Rina sangat pahami dari saya adalah saya kurang suka dengan keramaian. Nah, jadi kalau udah terlalu ramai, saya canggung mau menempatkan diri saya tuh biasanya mau di mana gitu. Aduh, mau ke acara kawinan, bukan yang nggak mau datang, tapi nggak tahu mau menempatkan diri saya kemana. Sementara istri saya tuh kan presenter, MC, ya, dia akrab dengan kawan-kawan yang sepekerjaan atau apa. Gitu. Wah gini-gini tiba-tiba lo kemana nih? Nah, udah mulai canggung. Hari bahagia yang dinanti-nanti Sofia Lachuba dan Michael Villarreal akhirnya tiba juga. Jabang bayi yang selama ini berada dalam kandungan Sophie lahir ke dunia pada hari Kamis kemarin di Rumah Sakit Pondok Indah. Namun sayangnya Sophie menolak untuk dibesuk.
Alhasil Hotman Paris Hutapea selaku penasehat hukum Michael bersedia menceritakan sedikit tentang proses persalinan Sophie. Saya baru ketemu Sophie, ketemu Michael, dan juga ketemu bayinya. Sudah lahir tadi pagi jam 4:30, ya. Katanya ketubannya pecah jam 2 subuh oleh Michael, langsung dilarikan ke rumah sakit. Baru lahir jam 4:30 dengan cara sesar. Jika Sophie menolak untuk diwawancara, itu hal wajar. Tapi mengapa Michael pun enggan untuk menceritakan kabar bahagia tersebut? Dia bilang ya nantilah sesudah semuanya tuntas dulu karena